Halo anak-anak, selamat datang di mata pelajaran IPAS. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 5, cerita tentang daerahku. Khususnya pada topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Tahukah kalian di mana tempat tinggal kalian berada? Kita tentu tahu letak rumah kita, tetapi apakah kita sudah mengenal provinsi tempat tinggal kita? Apa saja kekayaan alamnya? Dan bagaimana kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang? Yuk, kita belajar bersama tentang cerita daerah tempat tinggal kita. Setiap daerah memiliki cerita masa lalu. Cerita tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu disebut sejarah. Sejarah bukan hanya tentang kerajaan atau tokoh besar, tetapi juga tentang lingkungan tempat tinggal kita. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah rumah kalian masih sama seperti dulu? Apakah lingkungan sekitar kalian masih sama seperti dulu? Pasti banyak perubahan, bukan? Hal ini membuktikan bahwa daerah tempat tinggal kita terus berkembang. Penduduk semakin banyak, bangunan semakin padat, dan lingkungan pun ikut berubah. Untuk mengetahui sejarah daerah kita bisa belajar dari peninggalan masa lalu. Di Indonesia, pada masa lampau pernah berkembang banyak kerajaan yang dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui pendeta dan pedagang dari India. Salah satu kerajaan Hindu tertua adalah Kerajaan Kutai, yang muncul sekitar tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalannya berupa prasasti batu bertuliskan huruf Pallawa. Selain itu, ada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kerajaan ini meninggalkan banyak prasasti, seperti prasasti Tugu dan prasasti kebun kopi. Untuk kerajaan bercorak Buddha, ada Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Peninggalannya antara lain prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo. Ada juga Kerajaan Mataram Buddha di Jawa Tengah yang meninggalkan banyak candi megah seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Kalasan. Seiring waktu, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Contohnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Kerajaan-kerajaan ini dipimpin oleh para sultan dan meninggalkan peninggalan seperti istana, benteng, dan masjid. Dari peninggalan-peninggalan sejarah itulah kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di masa lalu. Peninggalan tersebut bisa berupa bangunan, tulisan, alat, maupun adat dan budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Oleh karena itu, kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah kita. Dengan menjaga sejarah, kita bisa mengenal jati diri daerah kita dan menghargai perjuangan para pendahulu. Setiap daerah memiliki cerita yang unik dan berharga. Mari kita bangga dan peduli terhadap daerah tempat tinggal kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.